Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, tetaplah penuh pengharapan kepada Tuhan. Saudara, hanya Tuhanlah kekuatan kita dan hanya Dialah pengharapan bagi orang-orang yang percaya. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi mereka yang percaya. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu untuk semua kebaikan Tuhan menyertai hidup kami. Sampai hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati hari-hari kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di hari yang lalu. Kami bersyukur atas kekuatan daripada-Mu untuk memberi kami kemampuan di dalam menjalani segala pergumulan kehidupan kami. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, kiranya Tuhan tetap menuntun kami. Ya Bapa, ajarilah kami di dalam firman-Mu, sehingga di dalam firman-Mu kami mampu melakukan yang baik dalam hidup kami. Curahkan Roh Kudus, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi dunia ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap dengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Jumat 20 Januari 2023 tertulis dalam kitab Mazmur 135 ayat 5. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Ai anggoau takas dehuboto tung natibul do jahuba jala tuhatai mengatasi sude akka dibatasi leban. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, di zaman sekarang ini, berhala-berhala yang terjadi atau yang ada di dalam kehidupan manusia tidak selalu identik dengan patung, benda-benda kuno, kuburan nenek moyang, pohon tua, dan lain sebagainya. Tetapi segala sesuatu yang kita cintai melebihi daripada Tuhan, itu adalah berhala. Uang, semua kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya, semua itu kita cintai melebihi daripada Tuhan, maka itu semua sudah menjadi berhala bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang banyak disuruh Tuhan Yesus menjual seluruh hartanya dan memberikannya kepada orang miskin, lalu mengikut Tuhan, seorang muda yang kaya lebih memilih untuk pergi meninggalkan Tuhan. Hal tersebut mungkin terjadi dalam kehidupan banyak orang pada saat ini. Kita lebih fokus berorientasi kepada kekayaan, kekuasaan, kekerabatan dan lain sebagainya yang kita miliki di bumi ini. Sampai kita melupakan sumber dari segalanya itu kepada kita. Dia Allah yang maha penguasa, sumber kasih, berkat dalam kehidupan manusia. Banyak di antara orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen atau pengikut Kristus menjadikan segala sesuatu yang dimiliki di bumi ini adalah sesuatu yang utama dan terutama, melebihi dari hal-hal yang dia butuhkan secara rohani. Banyak orang Kristen yang hari-harinya disibukkan dengan banyaknya pekerjaan, bisnis,
suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak mau beribadah, tidak mau bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Apa yang ada mereka pikirkan adalah uang, uang, dan uang. Bagaimana mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Tahukah kita saudaraku apa yang terus dalam 1 Timotius 6 ayat 10? Akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Kita akan jatuh ke dalam dosa dan kita akan mendapatkan penghakiman Allah ketika kita memprioritaskan harta dunia. Ketika kita lebih mencintai uang daripada Dia, Allah, sang sumber rahmat itu, sumber berkat itu. Renungan kita pada hari ini, pemazmur mengingatkan kita bahwasanya dia menyadari bahwasanya Tuhan itu adalah sungguh-sungguh Tuhan yang maha besar. Tuhan yang melebihi segala yang kita miliki. Tuhan melebihi segala sesuatu yang kita cintai di dunia ini. Oleh sebab itu kita diingatkan untuk memprioritaskan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita melebihi segalanya yang kita miliki. Tidak salah kita menjadi kaya. Tidak salah kita menjadi sukses. Tidak salah kita menjadi seorang yang hebat di dunia ini. Itu baik dan sangat baik. Tetapi ketahuilah saudaraku bahwasanya itu semua adalah karunia Tuhan, berkat yang diberikan Tuhan, sehingga kita selalu menggantungkan kehidupan kita agar apa yang kita miliki di bumi ini tidak membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi justru segala sesuatu kehebatan, kekayaan, kekuasaan yang kita miliki itu boleh kita pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena dialah Tuhan yang maha besar, karena dialah Tuhan yang maha kuasa, yang melebihi segalanya yang ada di bumi ini. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita memuji Tuhan. Membuat Tuhan menjadi sentral kehidupan kita. Memprioritaskan Tuhan di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Segala kekayaan, segala kekuasaan yang kita miliki akan menjadi sukacita dan berkat bagi kita ketika kita hidup di dalam Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita hidup jauh daripada Tuhan, maka itu akan menjadi petaka dan kemalangan bagi mereka. Tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, dan teruslah memuji Dia. Sebagai umat yang ditebus Tuhan, marilah kita menghambakan diri kepada Dia yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita. Marilah kita terus berusaha dalam hidup ini untuk memuji dan terus menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan orang lain, bukan menyenangkan yang lain, atau hanya menyenangkan diri sendiri. Tetapi biarlah hidupmu selalu memuji, memuliakan, dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwasanya Engkaulah Allah kami yang maha besar, Tuhan yang maha pengasih, yang melebihi segala sesuatu yang ada di bumi ini. Tuhan, mampukan kami untuk terus menggantungkan seluruh kehidupan kami, membuat Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kami. Jangan biarkan kami hidup untuk menyenangkan dunia ini, untuk menyenangkan hati kami, tetapi biarlah kami dimampukan untuk memuji, memuliakan, dan menyenangkan hati-Mu. Karena dari sana akan tercurah berkat sukacita dan damai sejahtera bagi kami yang memuji-Mu. Kami percaya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Biarlah segala hormat kami panjatkan untuk nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.